2, 3. Selamat siang, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan mempresentasikan dokumen User Acceptance Testing untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan studi kasus R3AC Emergency Room 3AC, sistem yang dikembangkan berdasarkan Emergency Safety Index. Bisa di next. Sebelum masuk, perkenalkan anggota tim kami. Yang pertama itu adalah Ismail Ifaruki, saya sendiri Alishana Desafa, dan yang ketiga ada Syadira Ramadante, dan yang keempat ada Muhammad Rafiq Izudin, dan yang kelima ada Melva Fereza Kirahamiko Putri, dan yang terakhir ada Muhammad Rafa Ramadan Lubis. Bisa di next. Nah, masuk ke gambaran sistem, ya Triase mendigitalisasi seluruh alur pelayanan gawat darurat, mulai dari panggilan darurat PSG 119, registrasi pasien, penilaian triase klinis, hingga manajemen antrian berbasis prioritas. Sistem ini mengadaptasi algoritma medis internasional Emergency Safety Index versi 5 melalui Clinical Decision Support System, guna mencegah under triage maupun over triage. Sistem juga patuh terhadap Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis elektronik dan Permenkes nomor 6 tahun 2024 tentang standar pelayanan minimal kesehatan. Ada 5 modul fungsional yang diuji. Yang pertama ada UC11, UC04, UC05, UC06, dan UC07. Bisa di next. Lalu kenapa sih UAT ini diperlukan? Latar belakangnya dokumen SRS kami sudah merancang seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem IR3AC, tapi rancangan itu belum pernah diverifikasi terhadap perilaku sistem sebenarnya. Permasalahannya kami perlu tetap pengujian formal untuk memastikan alur kritis, terutama yang menyangkut keselamatan pasien seperti protokol kode bulu untuk SI1 berjalan sesuai spesifikasi sebelum sistem diserah terimakan. Maka tujuan UAT ini adalah memverifikasi 5 modul utama melalui 39 skenario pengujian, memastikan kebutuhan non-fungsional terpenuhi, dan menghasilkan kesimpulan formal soal kelayakan penerimaan sistem. Mungkin untuk selanjutnya bisa saya lanjutkan ke Asrela. Oke, terima kasih Alicia. Jadi kita lanjut ke metodologi. Setiap kebutuhan fungsional berupa use case dan kebutuhan non-fungsional pada SRS UTS kami turunkan langsung menjadi skenario pengujian yang terakhir di UAT. Alurnya ada 4 tahap. Pertama, kebutuhan SRS yaitu use case ditambah fungsional atau non-functional requirement. Kedua, diterjemahkan jadi skenario UAT berupa functionality dan action test yang bisa dieksekusi. Ketiga, dirumuskan expected result yang mengacu pada business rule SRS. Dan terakhir, kolom actual result yang diisi saat eksekusi berlangsung. Di dokumen ini statusnya masih belum dieksekusi. Boleh di next? Selanjutnya, kami menetapkan 6 tujuan pengujian utama. Tes objektif 1, memverifikasi autentikasi, RBAC, dan manajemen akun sesuai kebutuhan keamanan sistem. Tes objektif 2, memvalidasi alur registrasi pasien, termasuk integrasi NIK Dukcapil, penanganan pasien tanpa identitas Mr. X, dan mode operasional offline. Tes objektif 3, memastikan engine CDSS SI versi 5 menghasilkan kategori triase akurat sesuai 4 decision point, dan menangani override secara aman. Tes objektif 4, memverifikasi mekanisme retriase dan notifikasi timeout berbasis kategori SI. Tes objektif 5, memverifikasi antrian prioritas dinamis, penugasan bed otomatis, dan pencegahan race condition antar dokter. Tes objektif 6, memastikan kepatuhan non-fungsional kritis seperti response time maksimal 2 detik, keamanan RBAC, dan ergonomi antarmuka lewat kode warna SI. Boleh di next? Untuk prosedur pengujiannya, jadi siapkan skenario, eksekusi action test, bandingkan hasil aktual dengan expected result, tentukan pass atau fail, lalu retest bila perlu. Kriteria penerimanya ada 3, layak diterima jika pass rate minimal 95% tanpa kegagalan pasien safety critical, contohnya protokol kode blue SI1. Lalu layak dengan catatan jika pass rate 80-94% dengan kegagalan minor, dan belum layak diterima jika di bawah 80% atau ada kegagalan fungsi kritis. Untuk klasifikasi bug, kritikal harus diperbaiki dalam 1 kali 24 jam plus retesting penuh sebelum diterima. Major dalam 3 hari kerja dengan retesting parsial pada modul terdampak, dan minor bisa dijadwalkan sprint berikutnya selama pass rate tetap di atas 80%. Next, boleh dilanjutkan ke Rafif. Baik, terima kasih.
Selanjutnya, kami juga menyusun traceability matrix yang menghubungkan use case, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, modul, sampai ke test case-nya. Alurnya dari use case ke functional requirement, ke non-functional requirement, ke modul UAT, sampai ke test case. Sebagai contoh, UC5 atau use case 5 tentang 4 decision point A sampai D dengan aturan override wajib justifikasi klinis minimal 20 karakter terhubung ke NFR 03 dan NFR 06. Masuk modul 3 dengan test case 3.1 sampai test case 3.8. Use case 07 tentang dynamic re-ranking dan optimistic locking anti-race condition terhubung ke NFR 01 dan NFR 06. Masuk modul 5 dengan test case 5.1 sampai test case 5.8 dan use case 11 tentang login RBAC per role dengan rate limiting 5 kali gagal lockout 15 menit terhubung ke NFR 07 dan NFR 08. Kemudian masuk modul 1 dengan test case 1.1 sampai test case 1.10. Jadi setiap kebutuhan di SRS benar-benar bisa dilacak sampai ke pengujiannya. Boleh mungkin di next. Baik, secara keseluruhan cakupan pengujian kami terbagi ke 5 modul dengan total 39 test case. Modul 1 yaitu autentikasi dan manajemen akun, use case 11. Kemudian 10 test case dengan 5 normal dan 5 abnormal. Di modul 2 registrasi pasien IGD, use case 04 dengan 7 test case dengan 4 normal dan 3 abnormal. Modul 3, penilaian triase SI versi 5, use case 05, 8 test case dengan 5 normal dan 3 abnormal. Modul 4, retriase pasien, use case 06, dengan 6 test case dan 3 normal dan 3 abnormal. Modul 5, manajemen antrean prioritas dinamis, yaitu use case 07, memiliki 8 test case dengan 4 normal dan 4 abnormal. Pembagian testernya sesuai dokumen, yaitu Ismail dan Alicia menangani modul 1 dan 2, saya dengan Astrela menangani modul 3, dan Melva dengan Rafa menangani modul 4 dan 5. Boleh di next, dilanjutkan oleh Melva. Terima kasih. Ya, pada slide 10, saya akan membahas tentang detail testing modul pertama, yaitu autentikasi dan manajemen akun. Untuk normal test case, kami menguji akses halaman login yang harus menampilkan field username, password, dan tombol sign in. Lalu login dengan kredensial valid untuk role dokter IGD yang redirect ke dashboard antrean prioritas dinamis. Petugas triase yang redirect ke aplikasi DSS penilaian triase YSI V5 dan administrator yang redirect ke dashboard monitoring dan audit khusus administrator. Menu edit data klinis pasien memang sengaja tidak tersedia karena role ini dilarang punya akses tulis data klinis. Untuk abnormal test case, kami menguji username password kosong yang harus memunculkan validasi inline. Kombinasi username password salah yang tercatat di audit log sampai rate limiting di mana pada percobaan gagal ke-6 akun terkunci otomatis selama 15 menit dan notifikasi dikirim ke email pengguna. Kami juga menguji akses ke halaman terproteksi tanpa login yang harus redirect ke halaman login, serta proses logout yang harus mencabut session token dengan benar dan tercatat di audit log. Boleh di next. Lanjut pada testing modul 2, yaitu registrasi pasien IGD. Skenario normalnya mencabut valid dengan autofill dari Dukcapil, registrasi pasien tanpa identitas atau Mr. X yang mendapat ID sementara berbasis timestamp dengan status penunggu triase, integrasi data prarumah sakit dari para medis via ambulans, dan mode offline dengan local caching yang statusnya pending sync dan sinkron otomatis saat online. Untuk abnormal case, kami menguji NIK duplikat pada kunjungan aktif hari yang sama yang harus memunculkan peringatan duplikasi data beserta pratinjau rekam medis lama. Format NIK yang tidak sesuai dengan 16 digit dan field wajib seperti nama lengkap serta keluhan utama yang tidak boleh dikosongkan. Boleh di next. Selanjutnya pada modul 3 yaitu penilaian triase berbasis ESI V5. Inti dari CDS sistem ini ada 4 decision point. Yang pertama ada decision point A positif langsung memicu ke ESI level 1 dengan hard bypass. Layar seluruh workstation berubah merah, alarm berbunyi, broadcast ke seluruh dokter IGD dalam maksimal 30 detik. Decision point B positif menghasilkan ESI level 2 tanpa perlu input TTV terlebih dahulu. Decision point C dikombinasikan jumlah resource untuk menentukan ESI 3 untuk 2 resource atau lebih, ESI 4 untuk 1 resource, dan ESI 5 untuk 0 resource, masing-masing dengan kode warna kuning, hijau, dan biru. Untuk abnormal case, kami menguji input tanda vital di luar zona bahaya seperti SPO2 di bawah 92% yang memicu rekomendasi up triage ke ESI 2, serta
trias yang wajib disertai justifikasi klinis minimal 20 karakter dan ada counter karakter real time. Boleh di next. Selanjutnya untuk modul 4 yaitu retriase pasien. Memastikan pasien yang menunggu tetap dipantau. Skenario normalnya mencakup notifikasi timeout otomatis saat pasien ISI 2 menunggu lebih dari 30 menit. Up triage manual saat kondisi memburuk dengan perbandingan TTV lama versus baru. Dan pencatatan kondisi stabil tanpa perubahan kategori. Untuk abnormal case ada down triage yang wajib justifikasi minimal 50 karakter, status LWBS atau left without being seen saat pasien tidak ditemukan dalam pencarian fisik maksimal 5 menit, serta code blue yang bisa terpicu kapan saja selama retriase dengan tombol yang wajib bisa diakses maksimal 2 klik. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Rafa. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan ke modul 5 tentang manajemen antrian berbasis prioritas dinamis, di mana skenario normalnya mencakup pemanggilan pasien prioritas tertinggi dengan optimistic locking, dynamic re-ranking otomatis via WebSocket, penguasaan bed otomatis sesuai kategori ESI, dan transfer penanganan antar dokter dengan konfirmasi serah terima. Untuk abnormal case, yang paling menarik adalah race condition, di mana dua dokter memanggil pasien yang sama secara bersamaan, di mana optimistic locking harus memastikan hanya satu yang berhasil. Kami juga menguji kapasitas IGD penuh dan pembatalan pemanggilan setelah locking berhasil, di mana status pasien dikembalikan ke posisi semula di antrean. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya, sebagai contoh konkret dari TC 3.1 di modul 3, petugas membuka rekam medis pasien berstatus menunggu triase, lalu memilih ya pada decision point A. Sistem bereaksi dengan hard bypass, layar seluruh workstation berubah merah dan alarm code blue berbunyi. Lalu broadcast notifikasi ke seluruh dokter IGD dalam kurang dari 30 detik sesuai business rules BR6. Hasil akhirnya, status pasien menjadi ESI 1, penanganan segera, dan langsung di posisi teratas antrean tanpa menunggu input tanda vital. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ismail. Oke, baik, terima kasih. Perlu dicatat, dokumen UAT ini belum ada testingnya sama sekali. Maka dari itu, setelah dokumen perencanaan ini selesai, ada 5 langkah yang selanjutnya akan kami lakukan selanjutnya. Itu ada pertama, eksekusi UAT dengan menjalankan seluruh 39 test case sesuai jadwal di staging pertama. Eksekusi UAT dengan menjalankan, mohon maaf. Terus kedua, kemudian mengumpulkan hasil dengan mencatat actual result di setiap skenario yang kemudian mendokumentasikan bug yang ditemukan dan mengklasifikasinya sebagai critical major ataupun minor. Terus kemudian keempat, melakukan retesting setelah perbaikan dikonfirmasi tim pengembang. Kelima, menyusun kesimpulan akhir untuk menetapkan status kelayakan penerimaan sistem air triase. Nah, karena hasil testing di sini belum ada, maka dari itu dari tim kami melakukan analisis UAT dan juga kesimpulannya, di mana untuk rekap distribusi risiko pengujian per modul itu setiap modulnya di UC11, UC04, UC05, dan UC06, dan kemudian UC07 itu kita klasifikasikan. Untuk UC11 kritikalnya ada 2, majornya ada 5, minornya ada 3, terus kemudian untuk UC04 itu ada kritikal 0, majornya 5, dan juga minornya 2. Terus kemudian untuk UC05 itu ada 2 critical, 5 major, dan juga 1 minor. Terus untuk UC06 ada 2 critical, 3 major, dan juga 1 minor. Dan untuk UC07 itu ada 1 critical, 7 major, dan juga 0 minor. Berarti di total itu ada sekitar 7 critical test case, kemudian ada 25 major test case, dan juga 7 minor test case. Nah, daftar test case itu kritikal seperti yang dijelaskan sebelumnya, kegagalan berdampak langsung pada keselamatan pasien atau pasien safety, di mana keamanan sistem atau fungsi vital sehingga pengujian harus dihentikan sampai dilakukan perbaikan. Terus untuk major itu kegagalan menghambat fungsi utama sistem dan wajib diperbaiki sebelum sistem dapat dinyatakan layak diterima. Terus kemudian untuk minor, kegagalan hanya mempengaruhi validasi antar muka pengguna atau UI UX dan juga fungsi pendukung, sehingga tidak menghalangi proses penerimaan sistem atau namun tetap bisa memerlukan perbaikan. Seperti yang tertera di sini, saya sudah membagikan tiap test case-nya di tiap-tiap modul. Misal contohnya untuk di modul UC11, di test case 1.6, di sini password salah, di mana itu masuknya ke risiko major, di mana percobaan login gagal tidak tercatat sehingga audit keamanan tidak berjalan optimal.
perbaiki mekanisme audit log autentikasi dan retest test case 1.6. Nah, kemudian ada modul-modul selanjutnya yang ini mencakup normal test case dan juga abnormal test case. Nah, modul ini dokumen ini itu membantu untuk kemudian nanti kita mengklasifikasikan aturan-aturan dan juga dampak kegagalan daripada ketika menjalankan test case. Ini merupakan hasil analisis daripada kami. Terus kemudian untuk analisis skenario kegagalan dan keputusan itu kita mempunyai kurang lebih ada 4 skenario, di mana skenario A itu ideal skenario, di mana semua test case itu pas. Seluruh 39 test case menghasilkan status pas, ya berarti 100% berhasil, di mana tindak lanjutnya tidak diperlakukan tindakan perbaikan. Seluruh bukti pengujian didokumentasikan ke dalam sistem dan dilanjutkan ke tahap sign off. Keputusannya pasti layak diterima. Terus kemudian untuk skenario B itu bug minor, di mana itu ada test case yang berkategori minor saja yang menghasilkan fail, tidak terdapat kegagalan pada test case kategori critical maupun major. Nah, seluruh minor bug dikomunikasikan pada bug report dan dijadwalkan untuk diperbaiki pada sprint berikutnya. Dan ini keputusannya itu layak diterima dengan catatan. Untuk skenario C itu major bug, itu menghasilkan fail daripada kategori major, di mana seluruh test case berkategori major pada UJJ disebutkan itu harus diperbaiki, di mana keterangannya itu keputusan penerimaan itu ada 2, antara layak diterima dengan catatan apabila persentase pas memenuhi kriteria atau belum layak diterima apabila persentase pas tidak memenuhi kriteria. Terus terakhir di skenario D itu critical bug, di mana seluruh proses UAT dihentikan segera. Tim pengembang wajib melakukan perbaikan maksimal 1 kali 24 jam, kemudian dilakukan retesting terhadap seluruh test case kritikal yang gagal. Di mana tentunya keputusan penerimaan itu belum layak untuk diterima. Nah, terus untuk kesimpulan penerimaan sistem, saya sudah membuat template-nya, di mana ada pilih salah satu antara layak diterima dengan catatan, belum layak diterima, dan juga catatan tambahan di bawah. Mungkin seperti itu untuk analisis daripada UAT-nya. Terus kemudian sampai saat ini progresnya hanya sampai situ saja, belum ada penjelasan lebih lanjut. Di sini kita meliputi dokumen UAT yang sudah lengkap, mulai dari 39 skenario dan juga 5 modul, traceability matrix SRS dan UAT yang sudah tersusun, expected result juga sudah dirumuskan untuk setiap test case, lingkungan pengujian dan jadwal telah ditetapkan, dan juga matriks daripada resiko juga telah ditetapkan. Terus yang belum tersedia itu ada kolom actual result karena belum melakukan pengujian, kolom remarks, dan juga status pass atau fail, dan juga kesimpulan penerimaan akhir. Nah, catatan penting dokumen ini merepresentasikan tahap perencanaan dan persiapan UAT. Eksekusi pengujian belum dilaksanakan oleh tim sehingga hasil aktual status pass atau fail dan kesimpulan kelayakan penerimaan sistem belum dapat ditampilkan pada kesempatan ini. Tapi setelah tadi yang saya sebutkan di bab 4, bahwa kita sudah memetakan mana yang kritikal, mana yang major, mana yang minor, dan juga risiko-risiko, dan juga skenario-skenario ketika misalnya yang mana yang kritikal itu yang fail atau hanya yang minor yang fail saja. Kurang lebih seperti itu. Demikian presentasi dokumen user acceptance testing untuk sistem air triase dari kelompok 4. Terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.